Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Baik. Sudah sarapan atau belum tadi? Sudah. Sudah. Oke, kalau mau berangkat sekolah harus sarapan dulu ya. Nah, sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ayo, siapa yang mimpin berdoa? Saya, Bu. Oh iya, Mas Agit yang mimpin berdoa. Yuk dipimpin dulu berdoanya. Mari teman-teman, sebelum pelajaran kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Agit, boleh duduk kembali. Nah, selanjutnya Ibu akan presensi terlebih dahulu ya, akan cek kehadiran kalian. Agit, Dian Rizky, hadir. Terus Eka, Hadir. Putra, Hadir. Rina. Hadir. Oh ya, semuanya hadir ya. Semuanya rajin-rajin. Nah, sebelum pelajaran dimulai, ayo kita cek kerapian kita dulu. Bajunya udah rapi apa belum? Dimasukin ya bajunya. Ya, Bu. Oke, terus sampah di sekitar. Ayo, ada sampah enggak? Kalau ada dimasukin dulu ke tempat sampah. Ya, terima kasih anak-anak. Oh iya, Mas Agit, ayo masukin dulu sampahnya. Ya, terima kasih anak-anak sudah menjaga kerapian dan kebersihan. Oke, seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib dulu ya, lagu wajib nasional. Hari ini kita mau nyanyi apa? Lagu wajib Garuda Pancasila. Oke, Garuda Pancasila ya. Yuk kita nyanyi dulu. Nah, ayo semuanya pada berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo berdiri. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih untuk kita semua yang sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Ayo tepuk tangan dulu. Anak-anak, kemarin kan kita sudah belajar tentang sifat-sifat magnet. Hari ini kita akan belajar subtema pembelajaran pertama, yaitu mengenai benda magnetis dan non-magnetis. Kemudian nanti akan belajar juga tentang cara mengisikan teks formulir. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, nanti kalian dengan melakukan percobaan, kalian mampu menjelaskan tentang medan magnet secara benar. Kemudian, dengan melakukan percobaan juga, kalian mampu menulis laporan tentang medan magnet secara benar. Lalu, melalui membaca teks dan berdiskusi, kalian mampu mengidentifikasi komponen dan cara mengisi teks formulir pengiriman barang secara tepat. Dengan membaca teks dan berdiskusi juga, kalian mampu mempraktikkan mengisi teks formulir pengiriman barang secara benar. Supaya pembelajaran pagi hari ini kita lebih semangat lagi, ayo kita tepuk yel-yel dulu. Ya, semuanya berdiri kita tepuk yel-yel ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Kami kelas 6 siap belajar. Siswa pintar. Saya. Semangat belajar. Semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan. Nanti kita akan belajar secara berkelompok. Sebelumnya kita membentuk kelompok dulu ya. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Ibu akan memilih kelompok dengan cara berhitung ya. Yuk dimulai dari Mas Agit. Berhitung 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya. Kemudian nanti yang nomor 1 bergabung dengan nomor 1, yang nomor 2 bergabung dengan nomor 2, begitu selanjutnya. Oke? Oke. Anak-anak, apakah kalian pernah membeli cenderamata yang terbuat dari magnet? Pernah. Oh, pernah. Terus coba kalian perhatikan gambar ini. Coba perhatikan gambar ini. Ini gambar cenderamata ya. Bagaimana cenderamata ini dapat menempel di pintu kulkas?
apakah pintu kulkas itu benda magnetis atau benda non-magnetis, anak-anak? Mengapa? Termasuk benda magnetis karena pintu kulkas termasuk lapisan magnet yang berfungsi sebagai perekat ketika pintu kulkas tertutup. Oh iya, benar sekali. Terus di mana lagi kamu dapat menempelkan benda-benda magnet? Di mana lagi kalian dapat menempelkan? Pada benda-benda magnetik seperti penggaris besi, knalpot, gagang pintu, seng, dan lainnya. Oke, jadi semua yang berasal dari besi itu bisa ditempeli dengan magnet. Begitu anak-anak? Ya Bu. Oke. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa magnet itu mempunyai medan? Kemudian apa yang dimaksud dengan medan magnet? Ayo, siapa yang mau jawab? Saya Bu. Oh ya, Mas Agit. Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Ya, betul. Nah, lebih tepatnya lagi, medan magnet itu adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Kemudian medan magnet itu tidak dapat dilihat, tetapi bisa digambarkan. Nah, besarnya medan magnet itu tergantung pada kekuatan magnetnya itu sendiri. Sudah mengetahui ya pengertian dari medan magnet? Sekarang kalian berkelompok. Kelompok yang sudah dibuat tadi, satu kelompok 5 orang kan? Nah, nanti kalian melakukan percobaan secara berkelompok tentang medan magnet. Dengan langkah-langkah kalian harus mengidentifikasi tujuan pembelajaran ini. Kemudian kalian menyiapkan alat dan bahan. Terus membaca langkah-langkah melakukan percobaan yang sudah ada. Ini ya, seperti ini. Ini ada langkah-langkah percobaannya, nanti kalian baca dulu. Kemudian nanti kalian isikan tujuan pembelajaran, alat dan bahannya apa saja, langkah-langkah percobaannya bagaimana, hasil percobaannya apa, kemudian nanti kesimpulannya ditulis di sini. Ini sudah Ibu siapkan alat dan bahannya, sebentar Ibu ambilkan ya. Ya, ini ada alat dan bahannya. Yang pertama itu tentu ada magnet. Ya, ini ada magnet, benda magnet, kemudian ada kertas karton, kemudian ada serbuk pasir. Ini ada serbuk pasir. Ya, yuk silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Kalau sudah, perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, kelompok 1 siapa yang mau maju ke depan? Ayo. Saya Bu. Oh ya, ayo maju ke depan sini. Dibaca ya. Hasil diskusinya dibaca. Percobaan medan magnet. Tujuan percobaan mengidentifikasi medan magnet, alat dan bahan. 1 magnet, 2 serbuk besi yang diperoleh dari gundukan pasir. 3 kertas karton berukuran A4. Langkah-langkah percobaan. 1. Taruhlah magnet di bawah kertas karton berupa A4. 2. Taburkan serbuk besi secukupnya di atas kertas karton tersebut. 3. Ketukkan kertas karton secara perlahan. 4. Gerakkan magnet di seputar kertas. 5. Jatuhkan magnet dari kertas. Hasil percobaan. Ketika kertas karton diketuk, serbuk besi tetap menempel di kertas Ayo karton. semuanya didengarkan ya. Ketika magnet digerakkan, serbuk besi selalu mengikuti kemampuan magnet pergi. Ketika magnet dijatuhkan dari kertas, serbuk besi tidak mengalami apa-apa. Kesimpulan, serbuk besi membuktikan bahwa medan magnet itu tidak dapat dilihat, namun bisa digambarkan. Kuatnya medan magnet ini tergantung dari jarak terhadap benda serta kekuatan magnet itu sendiri. Oh iya, betul sekali. Ya, terima kasih ya Mas Agit sudah mempresentasikan dari kelompok 1. Yuk, boleh duduk kembali. Tepuk tangan untuk Mas Agit. Berkaitan dengan materi medan magnet, apakah masih ada yang mau bertanya?
Tidak, Bu. Oh tidak, semuanya sudah paham tentang medan magnet? Sudah. Oh ya, kalau begitu Ibu lanjutkan dengan bahasa Indonesia ya. Ya, Bu. Nah, tahukah kalian bahwa banyak usaha kecil dan menengah itu mengirimkan barang-barang mereka kepada konsumen menggunakan jasa kurir? Ya. Tahu tidak anak-anak? Tahu. Oh iya, sebelum mengirim barang kan biasanya penjual itu mengisikan formulir. Nah, formulirnya itu kurang lebih seperti ini. Ya, coba kalian amati anak-anak, ini formulirnya seperti ini ya. Ya, sudah diamati ya anak-anak. Nah, selanjutnya pada buku halaman 48 tersebut kalian kerjakan secara individu ya. Nah, informasi penting yang tercantum dalam formulir ini tuh nanti ada apa saja. Kemudian alasan pentingnya mencantumkan kode pos dalam formulir itu kenapa. Terus akibat yang akan terjadi jika alamatnya itu salah. Kemudian alasan perlunya mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima. Dikerjakan secara individu, kemudian nanti dipresentasikan. Oke anak-anak? Oke, Bu. Gimana anak-anak sudah selesai mengisikan teks formulirnya? Sudah. Oh ya, sudah. Ayo siapa yang mau maju ke depan untuk presentasi? Saya, Bu. Oh ya, ayo Mas Akid maju ke depan ya. Ya, ayo dibaca ya. Apa saja informasi penting yang tercantum dalam pengiriman barang? 1. Data penerima dan pengirim barang yang meliputi nama, alamat, kode pos, dan nomor telepon. 2. Tanggal pengiriman. 3. Tanda tangan pengirim dan petugas. Mengapa kita perlu mencantumkan kode pos dalam formulir pengiriman barang? Untuk mempermudah kurir dalam mengirimkan barang. Apa yang terjadi jika alamat penerima barang tidak tertulis dengan lengkap? Jelaskan. Kurir yang mengirim barang tersebut akan kesulitan menemukan alamat si penerima yang dapat mengakibatkan barang tidak sampai ke tangan penerima. Ya, yuk semuanya didengarkan dulu ya. Mengapa kita perlu menyantumkan nomor telepon pengirim dan penerima dalam formulir tersebut? Agar sang kurir bisa menghubungi penerima untuk menginformasikan kesesuaian barang dan alamat, atau menghubungi penerima ketika alamat tak kunjung ditemukan atau terjadi hal lain. Ya, betul sekali. Tepuk tangan Mas Agil. Ya, boleh duduk kembali. Apakah masih ada jawaban yang beda dengan punya Mas Agil tadi? Masih ada? Oh tidak, ya jadi kalau mengisikan teks formulir itu harusnya kalian dengan teliti. Yang pertama itu ada kode pos, ada nomor teleponnya, kemudian alamatnya dicantumkan dengan lengkap. Anak-anak, formulir yang sudah kalian amati tadi itu adalah contoh formulir pengiriman barang. Setiap lembaga atau perusahaan dapat membuat formulir dengan data dan format yang berbeda-beda. Jadi tidak harus seperti ini ya, semua perusahaan mempunyai format masing-masing. Tentang materi ini apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak. Tidak. Apa udah paham semua? Paham. Oh iya, sudah paham ya. Kita buat kesimpulan tentang pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak. Nah, apa yang telah kalian pelajari pada pagi hari ini? Kalian tadi telah belajar apa saja? Ayo, yang pertama belajar apa? Benda magnetis dan non-magnetis. Ya, benda magnetis dan non-magnetis. Kemudian cara mengisi formulir pengisian barang. oh ya, cara mengisikan formulir pengiriman barang. Oke, terus dari pembelajaran tadi apa yang kalian sukai? Paling kalian sukai apa? Melakukan percobaan dengan magnet dan pasir. Oh ya, berarti percobaan yang tadi ya. Terus apakah masih ada yang bingung tentang materi yang telah kita pelajari tadi? Tidak. Tidak? Masa tidak ada? Ayo siapa yang mau bertanya? Tunjuk tangan. Ayo siapa? Oh ya, berarti semuanya sudah paham ya anak-anak? Kalau begitu, dari pembelajaran tadi, pesan moral yang dapat kita ambil apa anak-anak? Ya, jadi benda magnet itu dapat digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Terus, kalau kita mengisikan formulir pengiriman barang, kita itu harus
teliti, harus dicermati, jangan sampai salah nomor, jangan sampai salah kode pos. Karena apa? Nanti bisa nyasar ke tempat orang lain. Oke. Nah, untuk pembelajaran yang selanjutnya besok pagi kita akan belajar tentang volume, tabung, dan kerjut. Itu matematika. Kemudian kalau SBDP besok kita akan belajar tentang merancang embalase produk, yaitu dari iklan ya. Kemudian PPKN nanti kita belajar tentang manfaat keberagaman wirausaha yang ada di sekitar kita. Ya, terima kasih anak-anak, pada pembelajaran hari ini cukup sekian. Ya, seperti biasa kita nyanyikan dulu lagu daerah ya. Hari ini kita mau nyanyi Gundul-Gundul Pacul ya. Gimana anak-anak? Kita nyanyi Gundul-Gundul Pacul. Ayo semuanya berdiri dulu. Sudah siap ya? Ayo, 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul gembelengan, nyungki-nyungki wakul-kul gembelengan, wakul glimpang sekene dadi salatan, wakul glimpang sekene dadi salatan. Hore, tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ayo, siapa sebelum pulang kita mimpin berdoa? Ayo maju ke depan yuk. Siapa? Ayo sini maju ke depan. Ya, pimpin berdoa ya. Mari teman-teman, sebelum pulang kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Agit, boleh duduk kembali. Ya, nanti pulangnya hati-hati di jalan ya, tetap jaga kesehatan, jangan mampir-mampir. Sampaikan salam ibu kepada ayah dan bunda kalian di rumah. Ya anak-anak? Oke, Bu. Oke, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Just wanna see you.